آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegangan teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendakkanlah di antara kamu ada segolongan orang-orang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah in geziemender Furcht und sterbt nicht anders denn als Muslime. Und haltet insgesamt an Allahs Seil fest und zerfallet nicht und gedenkt der Gnade Allahs gegen euch, da ihr Feinde waret und er eure Herzen so zusammenschloss, dass ihr durch seine Gnade Brüder wurde. Und da ihr am Rande einer Feuergrube waret und er euch ihr entriss, so macht Allah euch seine Zeichen klar
auf dass ihr würdet euch recht leiten lassen. Und aus euch soll eine Gemeinde werden, die zum Guten einlädt und das gebietet, was rechtens ist, und das Unrecht verbietet. Und diese sind die Erfolgreichen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naufal, Alif, dan Faris. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai acara ceramah, mungkin ada pengumuman-pengumuman dari KJRI atau dari IC atau Ardo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti biasa ingin menginformasikan pengumuman sebentar saja. Yang pertama, insya Allah minggu depan kita kehadiran Ustadz hari Jumat, kehadiran Ustadz Asadul Islam dari Clausthal. Kemudian hari Sabtu depan kita kehadiran Ustadz Amrul Rizal dari Hannover. Kemudian insya Allah minggu depan juga masih ada Radio IIC hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari Selasa insya Allah diisi oleh Ustadz Lutfi, yang kebetulan Ustadz Lutfi hadir bersama kita pada hari ini di sini. Kemudian hari Rabu diisi oleh Ustadz Ahmad Adnan dari Indonesia. Kemudian hari Kamis diisi oleh Ustadz Alwaf Habibur Rahman dari Frankfurt. Kemudian informasi selanjutnya yaitu insya Allah malam hari ini setelah sholat tarawih dari KJRI Hamburg, kita akan melaksanakan iktikaf bersama di Masjid Al-Nur untuk memperingati malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian informasi yang terakhir yaitu mengenai zakat fitrah. Bagi kawan-kawan yang belum membayar zakat fitrah, bisa kawan-kawan bisa dikumpulkan, diserahkan kepada Ismail atau dititipkan ke saya. Ismail sekarang tidak hadir, bisa dititipkan. Kalau ada yang ingin bayar hari ini bisa dititipkan ke saya, atau bagi bapak-bapak bisa langsung ke Pak Duski. Bagi kawan-kawan juga bisa langsung ke Pak Duski. Kemudian yang bagi ibu-ibu bisa dititipkan kepada Ibu Yayu. Kemudian untuk putri bisa dititipkan kepada Mbak Devi. Afifah, maaf. Ya, itu saja pengumuman dari saya. Insya Allah Lebaran saya belum bisa menginformasikan kapan Lebaran. Soalnya sawal. Ya. Tapi kita masih menurut IC kita masih menunggu hasil sidang gitu. Insya Allah nanti minggu depan, insya Allah kalau itu kita bisa mulai umumkan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Kang Ustaz. Terima kasih Abdo. Selanjutnya pengumuman dari IC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman untuk memperjelas pernyataan Ardo tadi, bahwa yang pertama, insya Allah zakat fitrah kita akan terus mengumpulkan. Tapi ingin kami sampaikan bahwa insya Allah zakat fitrah yang terkumpul hingga malam ini akan kita langsung bawa ke Indonesia hari Selasa oleh Pak Hatta dan Bu Desri. Jadi saya mohon jika bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ingin melaksanakan zakat fitrah bisa langsung mengumpulkan ke nama-nama yang tadi sudah disebutkan.
yang insya Allah nanti akan langsung disalurkan ke Indonesia, dibawa ke Indonesia hari Selasa nanti, tanggal 19. Senin ya, Senin. Selasa nyampe sana. Kemudian pengumuman kedua tentang Idul Fitri, sampai saat ini memang belum ada pengumuman yang jelas, tapi insya Allah kemungkinan besar 90% akan diadakan hari Minggu, insya Allah. Dan untuk itu ingin saya sampaikan pada hari Sabtu minggu depan, insya Allah sambil berbuka puasa kita di sini, kita akan ada malam takbiran. Jadi kita malam takbiran sekaligus sudah mempersiapkan tempat di KJRI ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin sudah luang waktunya, tidak diwajibkan tapi ada luang waktu, bisa datang ke KJRI untuk kita bermalam takbiran bersama Ustadz Amru. Kemudian yang ketiga, 1 minggu setelah Lebaran, yaitu tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3 Juli, kita kedatangan Ustadz Hartanto Saryono di Hamburg. Jadi ada acara khusus dengan beliau. Jadi 3 hari bersama Ustadz Hartanto Saryono. Tanggal 1 Julinya kita ada pengajian bulanan IIC. Jadi kita majukan pengajian bulanan IIC-nya tanggal 1 Juli hari Sabtu di Masjid Al-Ikhlas. Nanti kita pengajian IIC bulanan plus dengan halal bihalal IIC. Jadi mohon bapak-bapak ibu-ibu meluangkan waktu untuk datang tanggal 1 Juli 2017. Sementara hari Minggunya tanggal 2 Juli insya Allah akan ada kajian bersama Ustadz untuk murid-murid khusus Rumta pagi harinya. Jadi semua murid-murid tahsin beliau semuanya gitu ya, yang bisa hadir hari Minggu bisa datang pagi. Sementara sorenya itu untuk umum, dikhususkan untuk bapak-bapak. Hari Seninnya pagi-pagi khusus untuk ibu-ibu, dan sorenya umum untuk pemudi. Ini akan saya sampaikan nanti, mungkin diumumkan lebih jelasnya oleh panitia. Karena kebetulan Ismail berhalangan, saya mewakili beliau untuk menyampaikan pengumuman ini. Tapi insya Allah nanti detailnya akan disampaikan oleh Ismail. Itu saja, mungkin tidak mau berlama-lama. Mudah-mudahan semua kajian-kajian, semua peluang-peluang untuk kita bisa ambil ilmu dan manfaatnya bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya. Karena bulan Ramadan tinggal menghitung hari, kita akan berpisah. Semoga kita bisa lebih meningkatkan lagi ketakwaan kita dan ibadah kita lebih pol lagi di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Beliau. Sebagai informasi, hari ini maghrib jatuh pada jam 21.09. So kita masih punya waktu 1 jam ini. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu dari Koimar. Beliau sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau sering mengisi kajian online juga di Aceh tentang fikih minoritas ya. Beliau adalah Ustadz Lutfi Muhammad. Untuk mempersingkat waktu dan tempatnya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam lil mu'minin wa huwa alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad khairi khalqillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa qala Allah aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala Allah aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah
yang Maha mengetahui segala kesibukan aktivitas kita dari pagi hari tadi sampai menjelang malam ini. Dan segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kesempatan kita hidup sampai hari ini, sehingga kita bisa menikmati bulan Allah yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini adalah syahrus syuhur, ya. Jadi bagaimana ini sayyidus syuhur, bulan menjadi bulan penghulu dari bulan-bulan yang lainnya, sehingga kita berharap bisa memaksimalkan ibadah kita di 10 terakhir Ramadan ini dengan salah satunya menghadiri kajian-kajian seperti ini. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, Rasulullah mengatakan taharrau lailatul qadri fil witri min ashril awakhir. Taharrau, menurut para ahli, taharrau itu kita harus mencari, menghunting, memburu Lailatul Qadar fil witri min ashril awakhir, di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Artinya di 10 hari terakhir ini seharusnya kita tidak anti klimaks. Justru kadang-kadang sering di antara kita 10 hari terakhir justru seperti bensinnya sudah habis, sudah mulai menurun dan menurun. Padahal sesungguhnya itu seharusnya terbalik. Di 10 hari terakhir justru kita harusnya tancap gas. Karena justru di 10 hari terakhir inilah Lailatul Qadar Allah akan rahasiakan di malam mana Lailatul Qadar ini akan Allah berikan. Nah, mudah-mudahan kesempatan kita diberikan oleh Allah di dalam bisa melaksanakan saum Ramadan di 10 hari terakhir ini merupakan salah satu kesempatan yang luar biasa yang seharusnya kita bisa maksimalkan di dalam kehidupan kita ini, insyaallah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya boleh sambil berdiri ya, supaya yang ngantuk bisa kelihatan sama saya. Ya, di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah beramal jama'i. Bagaimana kita bisa beramal bersama-sama di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah lembaga, di dalam sebuah satu wadah jamaah. Contoh misalnya di sini IIC. Nah, bagaimana amal-amal di IIC ini menjadi sesuatu amal yang produktif, bukan menjadi amal yang kontraproduktif. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana konsep amal jama'i di dalam Islam sesungguhnya, sehingga diharapkan setelah memahami tentang materi kajian dari amal jama'i ini, mudah-mudahan ini IIC menjadi lebih semangat lagi dan produktif lagi, khususnya di dalam mengeluarkan ide-ide dan juga di dalam menghasilkan ya produk-produk dari khususnya dakwah Islam yang keluar dari IIC ini, insyaallah. Amal jama'i yang secara bahasa, secara istilah, amal jama'i itu adalah sekelompok manusia yang berhimpun bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Ini beramal jama'i. Dan IIC ini, komunitas kita ini adalah salah satu bagian dari karakteristik dari amal jama'i ini. Dan nanti kita akan lihat seperti apa dan bagaimana kita harus memahami tentang amal jama'i ini sehingga kita bisa bergerak dengan efektif dan juga produktif. Bagaimana hukum amal jama'i? Di dalam kaidah usul, dikatakan bahwa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Di dalam kaidah usul fikih dikatakan kalau sesuatu itu tidak akan sempurna kewajibannya kecuali dengan sesuatu, maka yang sesuatu itu menjadi wajib. Nah, kalau memang sudah menjelang buka puasa susah mencerna biasanya. Saya katakan seperti itu bengong semua masalahnya. Karena sesuatunya aja yang diingat sesuatu aja pokoknya lah, sesuatu tadi pokoknya. Sekali lagi di sini mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kaidah usulnya mengatakan artinya sesuatu perkara yang tidak dapat disempurnakan sesuatu yang wajib melainkan dengannya, maka ia akan menjadi wajib. Contoh, dalam sholat kewajiban kita salah satu syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Betul? Tuh, menutup aurat. Menutup aurat itu tidak akan sempurna kecuali misalnya kita harus pakai celana panjang atau kita harus menggunakan sarung, atau wanita misalnya memang harus pakai mukena. Nah, maka penggunaan mukena itu, sarung dan celana panjang itu menjadi wajib. Paham nggak?
Hukumnya sebetulnya awalnya tidak wajib, tetapi karena menutup aurat itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan mukena, maka penggunaan mukena itu menjadi wajib. Nah, kaidah itu maksudnya itu mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Amal jama'i itu adalah untuk mencapai tujuan bersama, harus dengan beramal jama'i, tidak mungkin beramal individu. Nah, maka amal jama'i ini akan ikut menjadi wajib. Karena apa? Karena tadi kalau tanpa ada amal jama'i, maka tujuan ini tidak akan pernah tercapai, tujuan organisasi, tujuan lembaga, ya, tujuan komunitas, wadah atau apapun. Nah, inilah amal jama'i. Apa urgensinya? Pentingnya amal jama'i itu apa sesungguhnya? Apa sih? Ada dalil-dalilnya enggak? Dari Al-Quran, Sunnah, memang kita harus beramal jama'i. Karena saya lebih senang beramal sendirian, Ustaz. Ada yang ngomong seperti itu, ada yang bertanya. Beramal barengan itu ribut, Ustaz. Ribut lah. Saya mendingan sendiri saja, tenang beramal. Nah, sufi katanya, suka film. Biasanya gitu. Enggak, saya bercanda ya. Maksudnya ingin ada yang sendirian saja. Dia tidak mau bergabung dengan yang lainnya. Saya dengan sendiri saya akan lebih ikhlas, saya lebih bisa memantapkan ibadah saya bisa menyendiri dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana Islam memandang tentang amal jama'i itu? Nah, kita lihat urgensinya seperti apa. Pertama, ar-rasulu mu'ayyadun bis sahabah. Satu, Rasulullah SAW tidak pernah bergerak sendirian dari dulu. Rasul mu'ayyadun, diperkuat, disokong, didukung oleh para sahabat-sahabatnya. Malah Rasul mencari sahabat-sahabat yang ideal, sahabat-sahabat yang punya potensi, sahabat-sahabat yang punya kompetensi, yang punya skill. Itu Rasulullah cari. Dan Rasul rekrut. Nah, ini Rasul pun mencontohkan seperti ini. Bagaimana kita kalau melakukan satu gerakan dakwah, termasuk misalnya di IC ini, kalau kita ingin infirodi, individu, itu tidak akan mungkin dan menyalahi syariat sesungguhnya. Karena Rasul pun mencontohkannya pun tidak pernah Rasul bergerak sendirian. Tapi Rasul memberikan distribusi beban-beban dakwah itu kepada para sahabat-sahabatnya. Dan sahabat-sahabatnya pun dibina, dipilih, ya, dididik, sehingga menjadi para pendukung-pendukung dakwah yang baik. Itu satu. Jadi artinya kalau kita mau beramal sendirian, tentunya berarti kita nggak mau mencontoh Rasul. Berarti kita ingkar sunnah, artinya tidak mau mengikuti sunnah. Satu, ar-rasul mu'ayyadun bis sahabah. Yang kedua, tabiatul alam. Hukum alam, alami secara sunnatullah. Kalau kita perhatikan di alam, itu ternyata semuanya pun melakukan satu rantai yang tidak terpisahkan. Salah satunya yang kita kenal dengan rantai makanan. Tidak ada yang mampu hidup sendirian sesungguhnya. Dia pasti butuh orang lain. Ya, makhluk, binatang, hewan sama seperti itu, tumbuhan pun sama. Termasuk diri kita juga. Oleh karena itu ini adalah sebuah tabiat alam, sunnatullah. Tidak ada yang bisa hidup sendiri. Ya, termasuk benda-benda mati pun ternyata di angkasa itu pun memiliki saling keterkaitan dan ada pengaruh antara satu dengan yang lainnya. Dan ini mengatakan bahwa kalau kita tidak melakukan amal jama'i, artinya kita pun sudah menyalahi syariat dari sunnatullah di alam ini. Yang berikutnya, manusia makhluk lemah. Tuh, sampai dipencet begini. Artinya apa? Al-insanu dha'ifun bi nafsihi. Secara fitrah manusia itu lemah. Oleh karena itu Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, "Khuliqal insanu dha'ifan." Ya, jadi aku sudah ciptakan manusia itu dengan kondisi lemah. Artinya lemah apa? Dha'ifun bi nafsihi, lemah dengan sendiri. Dia tidak bisa hidup dengan sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Sehebat apapun dia pasti membutuhkan orang lain. Nah, oleh karena itu ini pun memberikan satu statement kepada kita bahwa tidak mungkin kita bergerak sendirian karena kita lemah sebetulnya. Sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, ya, apapun posisi apapun kita, itu pun tetap kita membutuhkan orang lain. Dan yang berikutnya adalah asyaitonu ma'al wahid. Ini yang penting. Bagi mereka, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ya, pemuda-pemudi yang senang dengan kesendirian, maka siap-siap temannya setan. Benar ini bukan saya yang ngomong ya. Nanti ini ada habisnya. Jadi kalau yang senang sendiri, artinya dia siap-siap menjadi mangsanya setan.
kalau senang sendirian. Dia tidak mau berjamaah, dia tidak mau bergerak bersama-sama, tidak mau memikirkan permasalahan umat. Pikiranlah saya mau sibuk dengan sendirilah pokoknya. Gak mau. Nah, yang begitu itu artinya setan sudah mulai memangsanya. Buktinya apa? Ini hadis dari riwayat Ahmad. Ini fenomena alam. Lihat di film dokumenter, kalau ada sekerombolan serigala, dia tidak akan berani sepanjang yang dimangsanya itu dia masih bergerak bersama-sama. Perhatikan film dokumenter. Bukan saya yang bilang juga. Nanti cek di googling, coba film dokumenter dilihat. Jadi pemangsa dia akan terus mengikuti gerombolan ini sampai dia menunggu ada satu ekor yang keluar dari softnya, dari barisannya, dari komplotannya, baru dia ambil. Nah, inilah tadi hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad. Hati-hati, karena serigala itu hanya memangsa minal ghanamil qasiyah. Dia hanya memangsa dari kambing yang memang keluar dari barisannya. Jadi kalau kita tidak mau bergerak bersama-sama, berjamaah, menghindari dari bareng-bareng sendirian saja, maka insya Allah itu setan berarti sedang merongrongnya. Tapi buktinya gimana setan merongrongnya? Salah satunya buktinya adalah munculnya penyakit hati di dalam dirinya. Itu tandanya setan sudah masuk ke dalam dirinya. Itu yang di EC. Soalim lah kabeh, soalim. Semuanya soalim bener lah. Padahal nggak tahu apa-apa dia. Benar. Saya mah di sini saja ikhlas. Saya mah begini. Nah, itu tandanya apa? Setan sudah masuk, penyakit hati sudah masuk sebetulnya. Karena dia sendirian. Karena penyakit tadi muncul. Setan itu sudah masuk ke dalam dirinya tapi tanpa dia sadari. Oleh karena itu hati-hati ketika kita merasa sendirian dan merasa benar dan orang lain merasa salah. Nah, disitulah hati-hati. Itu salah satu indikasi bahwa kita sudah terjangkiti oleh penyakit syaitan mania. Nah, bukan ceng mania lagi, tapi udah syaitan mania. Jadi setan senang tuh kalau ada yang sendirian-sendirian seperti itu, datangi. Sama seperti tadi ini, pemangsa dia nggak berani kalau lagi sama-sama nggak berani. Setan nggak berani masuk. Karena itu kalau dalam jamaah juga kenapa harus dirapatkan? Karena tadi setan nggak bisa masuk. Tapi ketika kita renggang-renggang, nah disitulah setan masuk. Ada rongga, ada ruang di situ untuk melakukan godaannya. Maka itu sama-sama di sini. Nanti kita lihat permasalahan-permasalahan di dalam berjamaah seperti ini muncul jelas banyak. Tidak enak memangnya ketemu sekarang, besok diobrolin di belakang. Tahu nggak tuh si ibu itu kemarin pakai jilbabnya, coba. Tahu nggak? Biasanya nggak pakai jilbab si ibu itu teh coba. Diomongin satu Hamburg jadi trendsetter Hamburg ya, jadi gosip kan digosok makin sip, yang nggak tahu awalnya seberapa tambah terus. Gara-gara apa? Gara-gara tadi memang gesekan-gesekan itu kan selalu ada. Apapun yang terjadi ketika kita bergerak bersama-sama itu pasti selalu akan ada yang dibahas, baik perorangan, kelompok ataupun perilaku seseorang. Ya, kita lihat yang berikutnya adalah urgensinya adalah al-kufru millatun wahidah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupakan orang kafir, orang di luar Islam, dia pun memiliki satu kekuatan, dia berkelompok. Meskipun pada asalnya sebenarnya berpecah belah mereka itu, kalau menurut Al-Quran. Al-Quran Allah menggunakan istilah tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kita melihat mereka itu bersatu pada sesungguhnya hatinya terpecah. Tapi kalau untuk bersatu menghadapi umat Islam, mereka mau bersatu. Jadi artinya apa? Orang di luar Islam pun mereka membuat front, membuat kelompok, membuat lembaga, membuat organisasi yang kuat tentunya. Justru kita malah terpecah. Mereka semakin kuat, kita semakin lemah. Nah, ini justru seharusnya harus kita hindari. Kenapa? Karena orang non-muslim pun ternyata melakukan ini. Mereka pun gak sendiri-sendiri akhirnya. Mereka berkomplot, mereka bersekutu, mereka berjamaah juga dengan kelompok-kelompoknya. Nah, al-haqqu bila nizam sayughlabul batil bin nizam. Ini yang dikatakan Ali karramallahu wajah, Sayyidina Ali karramallahu wajah
Beliau mengatakan al-haqqu bila nizam, kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik, sayughlabu, maka akan bisa dikalahkan al-batil bin nizam, bisa dikalahkan oleh keburukan, kebatilan, kejahatan, kemaksiatan, kriminalitas bin nizam, tapi yang disusun, yang diatur, yang diorganisir secara baik, secara sistematis. Jadi jangan heran, jangan salahkan siapa-siapa kalau ternyata kebatilan itu selalu menang. Karena memang bukan masalahnya. Kenapa yang hak tuh gak menang-menang? Kenapa yang benar tuh gak menang-menang? Karena ini mereka diorganisir dengan baik, solid. Ternyata kita sebaliknya. Mereka tuh terali akan dikalahkan, mau gak mau. Kalau kita tidak diorganisir secara baik, maka akan dikalahkan. Meskipun dia batil, dia kriminal, dia kemaksiatan aktivitasnya, tapi dia bisa mengalahkan kita kalau mereka diorganisir secara rapi, sistematisnya bagus, gerak langkahnya teratur dan sebagainya. Tapi ternyata kita masih gontok-gontokan. Ya, nanti kita bahas depan. Terus wujubul jamaah wa ta'awun 'alal haq. Ini adalah sebuah kewajiban berjamaah dan ta'awun di dalam kebenaran. Nah, ini tadi surat Ali Imran yang dibacakan oleh adik-adik kita tadi yang kecil, yang begitu merdunya melancarkan Al-Quran, melafalkan Al-Quran, itu kita diingatkan. Di sana dikatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ada apa sesungguhnya di ayat tersebut? Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Nah, yang memiliki Al-Quran nanti bisa dilihat di Al-Maidah ayat 2. Kita akan tadabburi ayat ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Al-Maidah ayat 2. Kita tadabburi ayat di atas. Bawa Quran ya, pada bawa Quran? Bawa. Mudah-mudahan Qurannya bukan disimpan dan dipajang. Tadi katanya isu-isunya tadi sudah tilawah katanya ya. Alhamdulillah kalau sudah tadarus tadi. Tamat, alhamdulillah. Udah khatam ibu-ibu? Oh belum. Hampir. Berapa? 10 lagi kan? 5 juz lagi. Oh 5 juz lagi. Alhamdulillah. Cukup insya Allah. Kita masih punya 8 hari ke depan. Ya, sehari sejuz cukup. Bapak-bapak sudah khatam? Hampir juga ternyata, tapi hampir masih lama. Biasanya secara survei ibu-ibu tuh lebih rajin. Ibu-ibu tuh lebih rajin, tapi nggak tahu kalau di sini kayaknya sama saja. Nggak ada bedanya. Lihat di Al-Maidah ayat 2. Ini bukan potongan utuh ayat, tapi dia di akhir-akhir ayat baru muncul wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Menurut para ulama, ayat ini menjadi dasar bagaimana seharusnya umat Islam beramal jama'i. Nah, beramal jama'i dalam Islam itu ada 3 layer. 3 layer. Satu adalah bagaimana kita bisa bersinergi dengan orang-orang yang sepaham dengan kita. Muslim juga sepaham. Jadi satu. Layer kedua, bagaimana kita bisa bersinergi dengan orang Muslim yang tidak sepaham dengan kita. Mazhabnya beda, organisasinya beda, partainya beda, dan sebagainya. Itu layer kedua. Bagaimana kita bersinergi dengan orang-orang Muslim tapi yang berbeda paham dengan kita. Terus yang ketiga, layer ketiga adalah bagaimana kita bersinergi dengan orang-orang non-Muslim. Wah, ini panjang nih pembahasannya, luar biasa. Dalam bayangan kita, namanya amal jama'i pasti dengan sesama Muslim. Bayangan kita secara umum. Amal jama'i pasti amalnya dakwah, pasti masalah ngaji, pasti masalah buka puasa, Idul Fitri, Idul Adha. Dan dengan siapa ngobrolnya? Ya Muslim lah, yang sepaham dengan kita kan itu mah, yang itu mah beda. Muslim tapi beda paham, apalagi dengan non Muslim, wah gimana dengan non Muslim? Nah kita lihat tadabbur ayat ini. Menurut para ulama, lihat konteksnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah, bersinergilah kalian semua, kata Allah, 'alal birri wat taqwa. Di sini menarik. Pertama, kata ulama, menariknya apa? Pertama, Allah tidak menyebutkan dengan siapa kita harus sinergi. Allah lepas.
tidak ada objeknya. Tapi Allah menyebutkan hanya objektivitasnya. Sekali ini catat baik-baik, nanti takutnya ditanya oleh ketua IC. Satu, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah tidak meminta kita bersinergi dengan siapa, tapi yang Allah sebut adalah objektivitasnya, tujuannya yang Allah sebut. Artinya kita bersinergi itu harus boleh dengan siapapun. Imma sesama muslim yang sepaham, wa imma sesama muslim yang tidak sepaham, wa imma dengan non muslim. Warga Jerman sini misalnya yang non muslim. Jadi artinya di sini Allah tidak meminta dengan siapa kita bersinergi, tapi Allah sebut ini objektivitas sinerginya albir dengan at-taqwa. Yang kedua, sekarang itu satu ya, dengan siapapun boleh. Dengan siapapun boleh. Kita bersinergi beramal jama'i, kita dengan siapapun boleh. Tapi yang kedua, perhatikan ininya albir at-taqwa. Apa bedanya albir dan at-taqwa? Karena itu sama-sama baik kok. Albir kenapa dibedakan oleh Allah? Nah, para ulama mengatakan bahwa ini dibedakan oleh Allah. Ini ada satu tujuan tertentu dari Allah. Pertama adalah kita bersinergi dengan dua aspek. Pertama aspek albir, yang kedua adalah aspek takwa. Terus bedanya di mana? Albir, kalau menurut kaidah bahasa Arab, itu adalah kebaikan-kebaikan secara universal, secara umum, yang dibutuhkan bukan hanya muslim yang membutuhkannya, tapi seluruh penduduk, seluruh masyarakat, seluruh yang ada di dunia ini butuh dengan kebaikan itu. Ini albir. Contohnya apa? Contohnya membangun jalan. Siapa yang butuh? Umat Islam saja gitu? Enggak. Listrik. Siapa yang butuh? Semuanya. Fasilitas-fasilitas umum, masalah kesejahteraan, ekonomi, kewirausahaan, semua butuh. Ini albir. Nah, baru kalau at-taqwa ini khusus kepada masalah ta'abudiyah levelnya. Ta'abudiyah artinya levelnya ini untuk muslim. Tapi ini pun masih memberikan ruang. Contoh, pembangunan masjid. Ini at-taqwa. Boleh gitu mengambil sumbangan dari orang Jerman? Boleh. Mana fikihnya yang menyatakan tidak boleh? Sepanjang yang dilihat itu adalah masalah uangnya, bukan masalah siapa pemberinya, tapi masalah uangnya. Dilihat uangnya, selama uangnya itu jelas halal, nggak jadi masalah kita ambil, meskipun membangun masjid tuh. Siapa tahu masjid Indonesia di Hamburg bisa terwujud. Amin, insya Allah. Masa kalah sama Frankfurt dan Berlin? Yes. Biasa panas-panasin ya, ngompor-ngomporin lah. Kamu sebanyak ini, subhanallah. Para agnianya banyak, penyumbangnya banyak. Kalau perlu tadi, karena nanti kita lihat beramal jama'i dengan non-muslim bagaimana? Boleh. Meskipun dalam level ta'abudiyah, khususnya membangun sarana, contoh membangun masjid. Nah, albir at-taqwa. Yang ketiga menurut para ulama, kenapa dipisahkan? Tadaburnya adalah bahwa bagi kita seharusnya beramal jama'i itu jangan melulu aspek takwa, tapi harus dipikirkan aspek albirnya. Jangan melulu takwa saja. Jadi jangan artinya di IC itu ngurusin itu pasti masalah ibadah saja, masalah pengajian saja, masalah buka puasa saja. Bukan itu. Ini boleh, tapi ini ada ini, jangan lupa Allah simpan. Boleh, IC harus berkontribusi. Bagaimana di dalam albir sarana-sarana umum? Kalau perlu IC melakukan kerjasama dengan partai-partai politik di Jerman. Ya, bagaimana ini peduli terhadap kesejahteraan, ekonomi, undang-undang dan sebagainya. Jadi artinya ini boleh dilakukan albir dan at-taqwa. Ada dua aspek. Tapi kita biasanya cenderung terjebak dengan at-taqwanya saja. Level budia saja yang kita urusin. Pada level albirnya kita lupa. Nah, yang berikutnya, lihat ayat berikutnya, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan.
Kalau albir dan at-taqwa tercampuri ism dan udwan, maka tidak boleh, terlarang. Kalau albir dan at-taqwa tadi yang kita mau jalin kerjasama tercampur ism dan udwan, dosa, kemaksiatan dan permusuhan, maka ini jadi haram. Nah, menurut para ulama ini menarik. Kenapa? Karena biasanya Allah kalau di dalam Al-Quran, karena kaidahnya itu adalah al-amru fi syai'in, ya, wa nahyun fi diddihi. Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, maka pasti Allah melarang yang sebaliknya. Dan biasanya Allah kalau sudah menggunakan perintah di Al-Quran di satu ayat, larangannya tidak Allah sebutkan di ayat yang sama. Tetapi di sini menurut para ulama Allah sebutkan secara jelas albir dan takwa, tapi jangan ism udwan. Padahal kalau tanpa ini pun kita sudah ngerti, tanpa ini pun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi kenapa Allah tuliskan lagi? Padahal sesungguhnya ini kalimat tidak efektif. Kalau dalam bahasa, di dalam gramatikal bahasa diulang. Tapi kenapa? Artinya Allah ingin memberikan penekanan di sini, hati-hati, ini boleh, tapi jangan tercampur dengan ini. Ditekankan lagi oleh Allah. Saking pentingnya jangan sampai ini mencampuri at-taqwa dan albir, yaitu dosa, kemaksiatan dan permusuhan. Ini jangan sampai ada di sini. Kalau tercampur, gagal, nggak boleh amal jama'inya. Seperti tadi ada yang nyumbang masjid. Ini hasil ini nih korupsi uangnya. Atau hasil ini dari red light district, prostitusi. Nah ini sudah tercampur al-ism wal udwan, nggak boleh. Berarti gagalkan. Meskipun tadinya dia sudah kita mau dekati untuk albir dan takwa, tapi kalau memang tercampur al-ism dan udwan, itu kita harus tolak, nggak boleh. Oleh karena itu sepanjang kita bisa melakukan amal jamaah di dalam albir, itu bisa kita lakukan dengan siapapun, termasuk yang non muslim sekalipun. Kemarin kalau di parlemen kita, di Indonesia, contoh ada satu mau penggolan undang-undang kewirausahaan. Nah pertanyaan saya sekarang adalah undang-undang kewirausahaan itu yang membutuhkan siapa? Yang muslim saja atau bukan? Bukan semua. Nah kalau semua seperti itu, kita kurangi energi effort kita bagaimana kita bisa beramal jema'i dengan orang yang setuju dengan pendapat kita untuk menggolkan undang-undang kewirausahaan itu. Sehingga energi kita lebih hemat, tapi tujuan kita tercapai. Dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mau hijrah itu ta'abudi loh, hijrah itu takwa. Ketika dengan Abu Bakar, akhirnya Rasulullah membayar seseorang ya yang bukan muslim, yaitu Abdullah bin Uraikid, untuk menjadi guide jalannya sampai ke Madinah. Dan Rasulullah lakukan itu. Tapi pada saat yang lain di dalam perang Khandaq, Rasulullah menolak. Waktu itu ada seorang musyrik datang ke Rasul untuk menawarkan bantuan untuk memerangi, yang membantu Rasulullah memerangi kaum musyrik. Tapi Rasulullah tolak ketika itu. Nah, menurut para ahli sirah, ini karena ada dua kondisi yang berbeda. Kondisi pertama ketika hijrah, Rasul jelas yang mengendalikan keadaan di situ. Jadi kalau si Abdullah bin Uraikidnya mau ngeyel, mau nipu, ya tinggal dicekek sama Rasul, sama berdoa Abu Bakar juga, dia nggak mau kemana-mana. Ya, bahasa kitanya. Yang mengendalikan Rasul, dibayar kok sama Rasul nih ke Madinah. Dia nggak akan berani bermacam-macam. Tapi kalau kondisi perang tadi, Rasul bukan menjadi pengendali di situ. Sehingga kalaupun ada yang menawarkan bantuan, khawatir karena nanti akan ada ism dan udwan. Ternyata dia provokator, bukannya membantu, malah menggembosi pasukan dari Rasulullah SAW. Nah itu pun Rasulullah lakukan. Jadi artinya kalau kita memiliki akses dengan orang-orang non-muslim di Jerman ini yang bisa menggolkan tujuan-tujuan dakwah kita, tujuan-tujuan kebaikan kita, maka itu alangkah lebih baiknya kalau kita terus jalin ya kerjasama seperti itu supaya menghasilkan hasil yang maksimal. Ya seperti itu. Nah ini 4 syarat dari amal jamaah. Kita sampai jam berapa? Ada tanya jawab nggak? Ada. Oh ada. Saya kalau misalnya nanti bisa-bisa sampai isya akhirnya.
Tapi kalau sampai Isya kayaknya protes nanti jamaahnya. Protes mau buka puasa sama. Oke, ini 4 syarat amal jama'i dan dilihat di Ali Imran 104 yang tadi yang dibacakan oleh adik-adik kita. Pertama, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Syarat beramal jama'i pertama harus ada i'tisam. I'tisam bihablillah. Bagaimana kita bisa berpegang teguh dengan tali Allah? Apa itu tali Allah? Ini. Di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan kitabullah azza wajal wa hablullahi man ittaba'ahu kana 'ala hudan wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Jadi arti tali Allah itu Al-Qur'an. Referensi yang jelas. Jadi artinya kita punya referensi yang jelas. Kalau beramal jamaah itu referensinya harus sama. Referensi boleh sama, tapi yang membedakan biasanya mindset berpikirnya, cara berpikirnya. Ini sama Quran kok semuanya juga pegangannya. Tapi kok beda? Nah bedanya adalah dari cara pandang, bukan masalah beda referensi, sama referensi, cuma cara pandang atau mindsetnya. Nah disinilah bagaimana kita selalu merujuk kepada referensi yang sama. Yang kedua, ada mutafriqah, tidak boleh terpecah belah. Artinya gesekan-gesekan itu diminimalisir. Meskipun jelas pasti muncul, tiap kepala akan berbeda isi kepalanya, sehingga beramal jama'i, jangankan beramal jama'i yang mungkin dalam level-level syuro saja, dalam level-level rapat saja, ini sudah banyak perbedaan pendapat. Menentukan menu buka puasa saja udah ramai. Kenapa? Yang satu inginnya pakai kolak, yang satu ingin candil, yang satu apa? Es teler, yang satu karena masing-masing punya ekspektasi masing-masing, punya mindset masing-masing. Nah, tapi di sini adalah ada mutafriqah, ini tidak boleh terpecah belah. Kenapa? Karena heterogenitas ini adalah sebuah sunatullah. Kita tidak bisa ingin disamakan semua, tapi artinya bagaimana kita nanti melihat kondisi itu di dalam sebuah kebersamaan. Lihat Al-Hujurat ayat 13. Ini adalah ayat tentang heterogenitas. Bagaimana Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya syu'ub dan qabail itu akan berbeda-beda. Kita dipisahkan oleh etnis, latar belakang, ya, riwayat kita dulu seperti apa, nenek moyang kita, orang tua kita, tempat hidup kita dan sebagainya. Ini akan membuat kita harus bisa lita'arufu, harus kita memahami tentang ini, harus bisa mengenalnya. Kenapa sih ini? Kalau orang-orang Sumatera kan keras-keras misalnya, kalau orang-orang Jawa kan lemah lembut, dus terus. Jadi artinya dari karakter tempat tinggal saja asal sudah berbeda. Disinilah kita harus senantiasa memahami tentang bagaimana kita memahami heterogenitas ini adalah sebuah sunatullah. Tidak bisa kita nafikan, dan ini kita harus hidup bersamanya di sini. Nah ini tadi sudah Abu Daud tentang debat kusir. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, tinggalkanlah perdebatan yang sebetulnya itu tidak terlalu manfaat akhirnya dibanding madorotnya. Maksud saya yakin banyak manfaatnya sebetulnya ketika membuat sebuah perdebatan, tetapi artinya kalau ternyata madorotnya lebih besar, lihat kaidah usul fikih, ya, darul mafasid, ya, muqaddamun ala jalbil masalih. Kita menghindari kemadorotan itu lebih diutamakan daripada melaksanakan sebuah kebaikan atau kemaslahatan. Jadi artinya mendingan sudah masing-masing saja, tidak bisa disamakan keinginan kita, pendapat kita dengan orang lain. Nah ini yang harus kita, bagaimana kita memahami tentang ini. Meskipun wa in kana muhiffan, meskipun kita dalam posisi yang benar, argumen kita itu paling kuat, pendapat kita itu paling hebat, kita ngomong seperti orasi, masa saya kalah meskipun kita benar, kata Rasul, ya, tetap saja harus ditinggalkan. Nah, yang berikutnya adalah syaratnya adalah ada taklif al-qulub. Nah ini yang berat. Bagaimana kita hati ini bisa lembut, bisa menerima perbedaan itu. Dan biasanya semakin tinggi strata kita, baik sekolah, baik jabatan, baik lamanya tinggal di Jerman, itu membuat kita menjadi lebih sulit untuk taklif. Karena kita merasa senior, karena kita merasa jabatannya lebih tinggi. Ada yang begitu, nggak usah disebut namanya. Oh baru tahu ya? Saya beritahu oleh karena itu. Nah,
ini akan membuat ya dalam aktivitas kita ini akan menjadi sebuah penghambat, menjadi kontraproduktif, bukan produktif, jadi malah kontraproduktif. Omongannya ingin didengar, kalau dia ngomong harus semua diem semua, banyaklah pokoknya hal-hal seperti itu. Tapi artinya ini harus taklif, bagaimana ikatan hati ini ya harus muncul di dalam diri kita. Kata Rasul, al-mu'min alifun ma'luf. Mukmin itu jinak dan mudah dijinakan. Bapak, jinak dan mudah dijinakan. Itu tanda mukmin. Jadi kalau kita tidak jinak, Pak, liar. Berarti kita belum layak untuk mendapatkan gelar mukmin. Mukmin itu jinak dan mudah dijinakannya. Al-mu'min alifun wa ma'luf. Ya. Jadi jinak. Karena tipologinya muslim, tipologinya mukmin itu berjamaah. Karakter aslinya itu, dia senang berjamaah itu, barengan itu senang. Tapi kalau tipologinya orang kafir, non muslim itu sendiri-sendiri tipologinya, individualis. Tapi kalau muslim, mukmin itu tipologinya berjamaah. Dia tidak mau sendirian seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah syaratnya ada al-ukhuwah al-islamiyah. Nih, 3 rukun ukhuwah dari ta'aruf, tafahum, takaful. Ada yang menambahkan biasanya di sini ta'awun. Satu lagi di antara tafahum dan takaful. Jadi kalau kita belum melewati rukun-rukun ini, maka kita belum bisa sempurna memahami ukhuwah Islamiyah itu dengan baik. Jadi ta'aruf, kita harus kenal dengan orangnya. Tafahum, memahami, bisa saling membantu, dan akhirnya kita bisa saling sepenanggungan. Dan ingat yang perlu di-highlight adalah ukhuwah ini adalah aktif, memberi, bukan pasif. Nah, dalam benak kita biasanya kita mah ingin diberi, ingin dimengerti, ingin dikasihani, ingin didengarkan. Nah, pada semua ukhuwah itu aktif, bukan pasif. Ya, di sini yang cukup penting. Karena kita terjadi biasanya paradigma berpikir yang berbeda. Nah, kalau itu semua kita lakukan, maka kita akan menjadi personal dan jamaah yang kokoh. IIC akan baik. Seperti apa? Seperti di dalam Al-Quran surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Seperti sebuah bangunan yang kokoh. Bangunan kokoh 3 syaratnya, Pak, Bu, bangunan kokoh. 1, memiliki bahan material yang bagus, yang baik. Nih, bangunan-bangunan ini kalau kokoh, materialnya pun pasti baik. 1 itu syaratnya. Kalau kita ingin punya bangunan yang kokoh, berarti materialnya baik, individu-individunya baik di IC ini. Terus apa? Yang kedua adalah bisa sinergi. Bayangkan kalau bangunan semua bata doang, tidak ada semennya, tidak ada pasirnya, itu tidak akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Dia butuh pasir, dia butuh air, dia butuh semen. Meskipun nantinya ketika sudah terjadi bangunan ini, yang terlihatnya cuma yang kasat mata saja. Meskipun kita menjadi air, Pak, kita menjadi air perekat, hanya perekat saja, nilainya tidak ada. Karena setelah bangunan berdiri, air itu hilang atau masih ada, Pak? Hilang, dia menguap. Orang tidak pernah tahu di sini ada airnya dulu ketika memperkuat atau membangun gedung ini. Tapi kalaupun kita menjadi air, tapi insya Allah mungkin di mata manusia remeh kontribusi kita, tapi di sisi Allah insya Allah itu akan tercatat menjadi kontribusi yang luar biasa. Karena tanpa air itu tidak bisa direkatkan semen pasir dengan beton ataupun dengan batanya. Nah, artinya itu harus sinergi. Tanpa sinergi sulit kalau terjadi seperti itu. Nah, yang ketiga adalah bangunan yang kokoh bukan hanya pas dibangun indah, setelah itu runtuh, bukan. Tapi bangunan yang kokoh dia memiliki timing endurance. Ya, dia akan long life. Ya, jadi hidupnya, masa hidup, siklus life cycle-nya bangunan itu menjadi lebih baik. Jadi organisasi yang baik itu bukan hanya setahun 2 tahun setelah itu bubar. Tapi bagaimana bangunan yang baik itu dia akan tahan lama, meskipun banyak permasalahan di dalamnya, tapi tahan lama terus. Ya, itu bangunan yang baik. Nah, ini langkah-langkah beramal jamaah. Ta'rif, takwin,
tanfiz. Ini nanti kita akan mempelajari ini lebih detail di dalam fikih dakwahnya. Bagaimana amal jamaah ini beririsan dengan masalah fikih dakwahnya seperti apa. Jadi nanti di dalam ta'rif bagaimana kita memahami seseorang, memahami satu komunitas, memahami pola pikir seseorang. Ini di dalam ta'rif. Setelah itu masuk ke dalam takwin, bagaimana kita melakukan satu pembentukan, pengkaderan kepada para kader-kader kita di organisasi kita, supaya membentuk pribadi-pribadi muslim yang baik. Karena dari bahan baku yang memang sudah ada, yang sudah baik, kita bentuk menjadi lebih baik lagi. Setelah itu baru tanfiz. Di dalam tanfiz ini ada sebuah bagaimana dia bisa diaktifkan di dalam sebuah organisasi. Jadi ketua, sekali-kali jadi seksi apa, diberikan kepercayaan, diberikan amanah sedikit-sedikit. Supaya apa? Supaya mulai muncul satu kepercayaan dirinya di dalam melaksanakan sebuah organisasi. Nah, ini tadi saya katakan di dalam Ali Imran yang dibacakan tadi oleh adik-adik kita, wal takum minkum. Kata-kata takun ini artinya dan hendaklah ada kalau dilihat dari terjemahan Departemen Agama kita. Nah, wal takun ini sebetulnya masdar sama, kata dasarnya sama dengan takwin. Hendaklah ada, berarti artinya belum ada. Kalau belum ada, berarti harus diadakan. Dengan cara apa? Maka caranya harus dengan takwin, pembentukan. Jadi artinya kalau kader kurang, ya harus rekrut kader. Kurang panitia, ya harus buat panitia. Mana orang-orangnya? Ajak. Artinya kita harus membentuk sebuah takwin di sini. Terus ummah. Yang Allah minta adalah ummah, bukan perorangan, tapi sebuah jamaah yang Allah minta. Dan jamaah ummah tidak akan terbentuk kecuali melalui proses ini, takwin dari sini. Takwin itu bagaimana? Ceramah-ceramah sini nggak cukup, karena takwin itu harus lebih efektif lagi, lebih intensif lagi. Bahkan harus ada pengajian-pengajian rutin lagi untuk para pemuda, pemudi, yang bapak-bapak, lebih didalami lagi. Karena takwin. Karena kalau hanya dengan proses-proses kajian ceramah yang seperti ini seminggu sekali karena Ramadan. Betul ya? Betul. Sudah Ramadan aja susah datangnya. Tahu aja katanya. Oh, usahanya kurang. Nah, kalau kan di luar Ramadan tiap bulan pun udah sulit lagi. Itu pun tiap bulan. Bagaimana ternyata kualitas takwin kita untuk membentuk sebuah umat. Karena umat ini tidak akan terbentuk kata Allah kecuali ini. Ini ayat Allah ya, bukan saya nulis ini. Nanti dilihat di Ali Imran. Ini jadi menurut para ulama, jadi umat terbentuk karena proses ini. Kita melakukan takwin, baru umat. Umat yang seperti apa? Ini karakternya. Harus yang melakukan ya demuna umatnya itu. Jadi bukan yang diam aja, nggak cukup. Ngaji rajin, tapi setelah itu nggak mau gerak, diam. Tapi harusnya umatnya yang ya demuna, umat yang melaksanakan fungsi dakwah. Jadi dia pun bisa bergerak lagi, bisa aktif juga. Dia pun melakukan ekspansi, rekrutmen dan sebagainya. Dia diamanahi, siap. Pak jadi ketua ini, siap. Nggak nanya dulu, ada uangnya nggak? Nggak nanya dulu. Uangnya ada Pak, mardotillah, gitu aja. Uangnya adalah ridwan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya ini harus siap. Umat yang yaduna. Karena kalau cuma umat doang, percuma. Nah sekarang masalahnya bagaimana supaya bisa berdakwah dengan baik. Nah makanya tadi saya katakan materi ini akan beririsan dengan fikih dakwahnya sebetulnya. Bagaimana sesungguhnya kita melakukan aktivitas dakwah supaya beramal jamaah ini bisa menjadi lebih baik. Nah kita harus belajar nanti fikih dakwahnya. Tapi saya ini bukan mau membahas fikih dakwahnya. Ini hanya slide-nya saja, slide pertamanya saja. Ya, supaya nanti penasaran dan kajian-kajian berikutnya ini harus lebih digali lagi bagaimana kita memahami fikih dakwah itu supaya bisa yad'una, bukan umat yang diam saja, nongkrong saja, hadir saja pas buka puasa, setelah itu bubar. Tapi artinya umat yang betul-betul peduli terhadap masalah dan situasi umat Islam saat ini khususnya tentunya. Ya khususnya tentunya di Hamburg ini.
Nah, secara umum fikih dakwah itu ini. Baru baca juga udah pusing ya. Tapi ini 1 semester harusnya saya memberikannya. 1 semester belum tentu lulus lagi. Jadi nanti kita harus memahami tentang amal dakwah seperti apa, kita memahami tentang marohil dakwah, tahapan dakwahnya bagaimana, dan kita harus memahami tentang ahdaf dakwah, kita memahami tentang tujuan-tujuan dari dakwah itu sendiri. Nah, nanti kita lihat tuh di sini ada tabligh, ada ta'lim. Nah, pengajian bulanan ini baru sebatas di sini. Pengajian bulanan, IIC, pengajian Ramadan. Ini apa amal dakwahnya? Tahwilul jahalah ilal ma'rifah. Hanya merubah yang tadinya tidak tahu jadi tahu doang, udah. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, malah yang sudah tahu juga udah tahu juga lagi. Artinya hanya di posisi sini saja, dia tidak akan bergerak di sini. Tapi kalau kita melanjutkan lagi tingkatan dakwahnya sampai takwil, tanzim, tanfiz, maka ini akan menjadi sebuah fikih dakwah yang utuh. Nah, disinilah ini pemahaman kita nanti tentang ini yang akan membuat kita beramal jama'i menjadi lebih baik. Nah, tapi intinya adalah sekarang bagaimana kita bisa melakukan posisi wal takun ini, karena Allah meminta adanya sebuah umat, bukan individu, tapi sebuah komunitas, jamaah yang solid, jamaah yang bisa bersinergi, bukan jamaah yang masing-masing individunya ingin menang sendiri, berselisih pendapat dan sebagainya. Nah, tentunya di sini sekali lagi tadi layer untuk melakukan amal jama'i, satu, antar sesama muslim yang sepaham. Yang kedua, layernya adalah sesama muslim yang beda pahamnya, organisasinya, mazhabnya. Dan yang ketiga adalah bersinergi beramal jama'i dengan non muslim, dengan warga-warga Jerman, kita, tetangga kita, di tempat kerja kita dan sebagainya. Nah, itu kita bagaimana bersinergi untuk mencapai tujuan yang baik, dan itu pun yang dibutuhkan oleh dakwah kita. Nah, mungkin itu saja, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Insyaallah, karena sesuai tadi janji dari moderator, kita akan ada tanya jawab. Sementara materi saya cukupkan sekian, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Insya Allah materinya bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Selanjutnya kita buka acara sesi tanya jawab. Ya, kita baca 3 pertanyaan dulu. Oh, udah 4. Kita mulai dari bapak-bapak dulu deh. Ya. Mau pakai mau ditulis. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini tausiahnya sangat menarik sekali. Kebetulan ini sama-sama dari Bandung nih, dan di Sarijadi katanya dulu. Yang sangat menarik tadi sebenarnya telah diulas ya sedikit, namun saya masih agak penasaran sekali gitu ya. Seperti tadi dikatakan bahwa di dalam sesama muslim ada yang berbeda pendapat tentang sesuatu yang problema yang dipermasalahkan. Namun kita tahu bahwa banyak sekali yang berpendapat tentang jadi di dalam suatu menentukan pengertian di dalam Al-Quran itu kok berbeda gitu, walaupun itu sesuatu yang sangat mendasar gitu. Nah, tadi telah disinggung sedikit ya, cuma saya masih belum puas, mohon penjelasannya kembali gitu. Padahal yang sangat mendasar dan mungkin sesuatu yang akidah gitu menjadi berbeda, itu kita umat menjadi bingung gitu, terutama bagi umat-umat yang masih ilmunya masih rendah gitu. Saya tapi lihat ini pendapatnya kayak gini, yang ini pendapat seperti kayak gitu. Padahal itu sesuatu yang mendasar dan mungkin suatu yang akidah gitu di dalamnya, yang harusnya tidak ada sesuatu
yang berbeda di dalam penafsirannya. Mungkin cukup sekian Pak Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Seperti yang tadi disampaikan, mungkin temanya kayak istilah kerennya mungkin teamwork ya. Dalam teamwork tadi telah disampaikan adanya suatu referen bersama, dan untuk umat Islam adalah Al-Quran. Akhir-akhir ini saya mendengar dan menyaksikan dan melihat sendiri, misalnya di Indonesia ada terbitkan baru, ada satu halaman yang dihilangkan. Nah kebetulan yang dicetak itu gampang dikontrol ya, mudah cepat ya. Dan saat ini banyak aplikasi online untuk Al-Quran. Dan anehnya, bukan aneh, ada salah satu partai yang baru-baru ini meluncurkan. Dan saya agak sedikit penasaran gitu ya. Kebetulan saya itu entah kebetulan yang di-download atau enggak. Dan terjemahannya itu tidak sama. Pertanyaan saya, apakah sudah adakah lembaga atau suatu bukan instansi yang bisa mengontrol atau membolehkan aplikasi itu standar apa ya maksudnya gitu, yang bisa mengontrol setiap aplikasi. Misalnya Al-Quran itu kan nggak boleh sembarang orang bisa membuat aplikasi Al-Quran. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin simpel aja. Insya Allah mungkin yang disampaikan mungkin kadang-kadang teman-teman sebagian yang kuliah atau apa juga mungkin pernah mendapatkannya di katakan di kuliah teologi manajemen dan sebagainya, atau yang kira-kira seperti itu. Pertanyaan saya mungkin apakah maksudnya yang mana yang duluan gitu loh, apa yang disampaikan oleh Ustaz dengan katakan teori manajemen yang mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu, dan mungkin bagaimana apakah memungkinkan kita mengimplementasikan pengetahuan kita tentang ilmu manajemen yang kita dapatkan dari katakan sumber-sumber yang untuk kebaikan kita bersama itu juga. Itu aja. Assalamualaikum. Tadi ada satu lagi Pak Taufik. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya lihat sederhana Pak Ustaz. Apa yang ini sampaikan konsepnya ini sangat bagus sekali ya. Saya kira sih. Tapi dalam tataran pelaksanaan itu seperti kita bilang, ayo kita buat baik. Semua setuju. Prakteknya problem terus. Yang ada bukannya tawadhu malah itu. Jadi ini teori bagus tapi pelaksanaan tumpul gitu ya. Nah itu kok Ustaz nggak bahas juga sedikit masalah itu juga. Kira-kira ini saya kira perlu disinggung juga gitu ya, bahwa teori mah kalau dia mah sekarang mah gampang lah ya, gitu. Tapi prakteknya kenapa susah amat gitu ya. Gitu aja. Terima kasih Pak Ministra. Ibu-ibu ada nggak? Enggak, maksudnya kalau ada saya akan coba persingkat jawabannya sementara fair ibu-ibu perlu waktu untuk kebagian untuk bertanya. Alhamdulillah, ini pertanyaannya cukup berat-berat nih. Artinya maksud saya kalau saya ingin jawab secara detail mungkin waktunya tidak cukup, tapi mudah-mudahan minimal memberikan sedikit wawasan bahwa bagaimana sebetulnya kita memandang permasalahan-permasalahan tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak sekalian yang khususnya yang sudah bertanya. Pertama berkenaan dengan masalah bagaimana kita tentang Al-Quran. Ada dua pertanyaan. Satu, bagaimana ternyata ada banyak perbedaan pemahaman dari satu ayat-ayat, baik itu mau ayat akidah ataupun ayat yang lain. Termasuk yang kedua, bagaimana sebetulnya keontentikan Al-Quran itu dibutuhkan ya di dalam supaya kitanya lebih nyaman bahwa ini tuh sudah memang dicek, udah apa kebenarannya dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah berkenaan dengan masalah bagaimana memahami Al-Quran. Terus terang, memang pemahaman Al-Quran ini memang tidak mudah ataupun tidak bisa kita bayangkan bahwa kita bisa memahami Al-Quran ini dengan begitu saja, dengan instan. Karena ilmu memahami Al-Quran adalah kita harus memahami dulu pertama dalam bahasa Arabnya. Yang kedua ada berkenaan dengan asbabun nuzul ayat tersebut,
Yang ketiga juga kita memahami alat-alat ataupun gramatikal di dalam bahasa Al-Quran. Ingat, bahasa Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Arab yang sehari-hari orang Arab. Memang itu akarnya dari bahasa Arab, tetapi bahasa Al-Quran itu berbeda. Ya, karena orang Arab sendiri itu memahami ataupun memaknai benar dengan detail itu belum tentu bisa. Karena tadi kalau dia tidak memahami asbabun nuzulnya seperti apa, ilmu-ilmu tafsirnya dan bagaimana, itu pun sulit bagi mereka. Mereka tahu mungkin artinya, tetapi mereka tidak memahami detail juga secara detailnya seperti apa. Karena Al-Quran, uniknya Al-Quran itu diturunkan berdasarkan tekstual, artinya apa? Kondisi ketika itu maka turun ayat itu. Sehingga kita memaknai Al-Quran memang harus memahami tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran, ayat-ayat ini kenapa misalnya. Karena kita pun tahu kenapa di dalam Al-Quran Rasul pun di sana ada asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Rasul tegas pada orang kafir tapi berkasih sayang dengan sesama muslim, sesama mukmin. Ini kalau kita telusuri ayat ini turun adalah ketika kondisi Rasul sudah di atas, memiliki kontrol. Ayat ini turun bukan ketika Rasul dalam kondisi lemah. Itu salah satu contoh saja ketika ayat ini turun adalah kenapa muncul. Dan juga kita memahami tentang ayat-ayat seperti larangan-larangan tentang masalah khamar, minuman keras. Itu pun urutan ayatnya kita harus tahu ayat mana yang turun duluan dibanding ayat yang mana. Sehingga kita akan tahu bagaimana Allah ketika menurunkan larangan minuman-minuman keras atau khamar, kita memahami kronologisnya. Nah, sekarang adalah ada permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam kehidupan kita, khususnya berkenaan dengan masalah-masalah sensitif. Apakah itu akidah, ya, dan sebagainya. Tentunya bagi kita yang tidak memiliki keahlian khusus, maksudnya di dalam tafsir, di dalam bagaimana memahami Al-Quran, tentunya kita tidak bisa melakukan sebuah ijtihadi individu, tidak boleh. Kalau Al-Quran itu, kalau kita tidak memiliki kondisi keilmuan, kita tidak boleh melakukan ijtihadi individu. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, ya. Jadi Allah tidak melarang kita, kalau kita tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, jangan melakukan sebuah satu kesimpulan. Beda dengan masalah fikih. Ya, beda dengan masalah fikih. Masalah fikih pun kita memahami kaidah-kaidah dulu, halal haram dan sebagainya. Tapi kalau untuk memahami Al-Quran, selama kita tidak memiliki satu expert, ya, satu keahlian, maka kita tidak boleh melakukan ijtihad sendiri. Nah, yang berikutnya adalah terus bagaimana supaya kita tahu yang baiknya ini memahami ayat ini bagaimana? Ya, kita tanya yang lebih ahli. Tentunya nanya kepada yang lebih ahli, kita harus tahu keahlian ini dia terpercaya nggak si orang ini, si A ini, si B ini. Artinya kredibilitas orang tersebut di dalam menafsirkan ayat, ya, di dalam membuat satu tadabbur ayat dan sebagainya. Kalau memang orang itu terpercaya, kita pun sikoh, kita percaya kepada orang tersebut, kredibilitasnya, dia tidak pernah bohong, dia memang bagus di dalam tafsir-tafsir, maka kita boleh mengikuti tafsiran dari orang tersebut yang memang menurut kita dia lebih ahli. Nah, tentunya sekarang terus bagaimana? Sekarang ternyata ada penafsiran yang berbeda. Itu sebuah sunatullah, perbedaan menafsirkan. Meskipun dalam ayat-ayat yang menurut kita itu jelas misalnya, tapi bisa jadi ada penafsiran lagi karena mereka juga yang menafsirkan ini bukan dari mereka ada lagi ulamanya yang menafsirkan begini. Sekarang pertanyaannya, tapi kok jadi berbeda pada ulama? Tadi saya katakan yang jadi masalah itu referensi, bukan referensi yang berbeda, tetapi mindset dari ulama asatiz yang melakukan penafsiran itu yang berbeda. Jadi yang salahnya mindset, bukan salah, artinya berbedanya mindset, bukan referensinya yang salah. Artinya, nah itu belum ditemukan di dalam kaidah usul berkenaan dengan mindset. Contoh Pak, jangankan kita, jangankan para ulama, ini imam mazhab Pak, imam mazhab itu berbeda pendapat Pak dalam satu kondisi akidah. Contoh Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad berpendapat salah satunya adalah orang yang meninggalkan sholat, menurut Imam Ahmad dia kafir, keluar dari agama Islam. Menurut Imam Syafi'i enggak, dia enggak kafir. Kapan dia membatalkan syahadatnya? Tidak ada pembatalan syahadat. Tapi Imam Ahmad tetap, karena berdasarkan hadis Rasul, kalau kita tidak sholat itu kafir misalnya. Nah, tapi permasalahannya hadisnya sama yang dilihat oleh mereka, tetapi cara sudut pandang berbeda dari mereka. Mereka berbeda pendapat sampai akhir hayatnya, tapi ternyata mereka tetap bertoleransi. Nah, artinya maksud saya di sini,
apapun masalahnya, sebetulnya memang dalam kondisi kita sekarang ada pengaruh-pengaruh dari luar yang memang itu menjadi peran salah seorang ulama di kita pun menjadi ulama-ulama yang kadang-kadang, mohon maaf, jadi bayaran, ya. Terus termasuk yang memang ulama-ulama yang akhirnya dimanfaatkan. Kita tidak menutup kemungkinan itu. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Allah sudah mengisyaratkan tentang masalah seperti ini. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, kata Allah. Jangan kamu jual ayat-ayat kami dengan harga yang murah, harga yang sedikit. Mohon maaf Pak, ada banyak ulama Pak yang menafsirkan termasuk pesanan Pak. Nah itu tadi kembali lagi ke pertanyaan Bapak yang tadi Al-Quran. Ini ada juga yang memesan, dibayar Pak, dibayar. Ini dia langsung mengeluarkan versi terjemahan mana, versi apa gitu dia. Karena memang ada yang membayarnya. Nah maka itu kita tidak aneh kalau melihat seperti ini. Kenapa? Karena Allah sudah jauh-jauh hari di dalam Al-Quran pun Allah sudah mengingatkan, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Allah sudah menutup pintu-pintu hati mereka, ya, karena mereka sudah sesat di dalam kesesatannya. Nah, ini bagi kita sekarang, Pak kuat-kuat Pak, gitu kalau bahasa Sundanya mah, Pak kuat-kuat. Memang beda, tapi kesel dah tuh Pak, kesel Ustaz. Ya kesel nggak apa-apa, kesel. Tapi kita bismillah saja, nggak usah ini. Mereka mungkin punya dalilnya, mangga silahkan. Mereka punya dalil, kita juga punya dalil. Artinya tadi, kita jangan sampai masalah-masalah seperti itu akhirnya membuat kita tidak produktif akhirnya. Hanya mikirin masalah itu aja satu. Kenapa? Karena sudah jelas di dalam Al-Quran. Artinya kalau memang yang menafsirkan ayat-ayat tanpa pengetahuan, maka itu jelas. Alamatnya neraka, jelas. Maka itu bagi kita, terus terang, saya pun kalau ditanya-tanya, saya hanya melakukan referensi saja dari ulama ini begini. Karena saya tidak berani, karena saya bukan expert dari tafsir, dari apa dan sebagainya. Nah, termasuk yang Al-Quran tadi Pak. Bagaimana kita mengetahui Al-Quran ini otentik atau tidak? Sekarang pasti sulit. Tapi yang jelas, Bapak bisa kalau mau mendownload aplikasi-aplikasi tentang Al-Quran, tentang kajian-kajian, Bapak harus tahu dulu sumbernya ini dari mana. Termasuk Bapak melihat di internet, googling. Bapak harus tahu dulu, ini yang mengeluarkan sumbernya siapa. Harus tahu. Kalau Bapak nggak jelas sumbernya, jangan dipakai. Meskipun menarik tapi bagus. Kalau nggak jelas jangan dipakai. Yang dipakai yang jelas-jelas saja dulu. Karena sekarang terus terang Pak, perang kita sudah banyak perang ke cyber media sosial. Jadi kita harus hati-hati betul-betul. Kalau kita tidak hati-hati kita bisa terjebak. Nah terus berkenaan dengan Pak Dodi berkenaan dengan masalah manajemen. Bagaimana sebetulnya manajemen dengan teori di dalam Al-Quran? Sebetulnya Rasulullah SAW ya sudah memberikan teladan kita di dalam masalah teori manajemen sebetulnya. Kalau kita mau bandingkan sekarang teori yang sekarang keluar dengan dibanding Rasul, jauh dari duluan Rasul. Tapi dulu Rasul belum dikodifikasikan menjadi sebuah teori. Contoh, ketika Rasulullah pertama kali 4 hari kenabian, masih ingat siapa yang Rasulullah temui atau yang Rasulullah ajak untuk berislam? 4 orang pertama siapa? Pertama, Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, Khadijah, istrinya. Yang ketiga, benar, Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, yaitu bukan Zaid bin Harisah. Kalau kita lihat sekarang urutannya, kenapa Rasulullah bertemu dengan ini, merekrut ini? Ya tentunya ini dari bimbingan Allah tentunya. Kita lihat, ini teori manajemen tadi yang diberitahukan Pak Doni tadi, yang Pak Doni. Pertama Abu Bakar. Abu Bakar ini mewakili kelompok ashraf, kelompok elit, kelompok laki-laki, kelompok pembesar. Itu Abu Bakar. Yang kedua, Rasulullah SAW mengambil Khadijah yang mewakili kaum wanita. Nah, kalau konsumsi sudah ini sudah beredar, memang fokus sudah ini. Nah ini salah satunya justru bagaimana kita mengontrol emosi. Ramadan itu harus mengontrol itu sebetulnya, bukan sibuk. Saya belum kebagian mana? Kok kamu mah 3, saya 2 ini. Ribut dengan konsumsi. Allahu Akbar. Bagaimana Ramadan mau berakhir tapi emosi kita masih seperti itu? Ya. Atau malah ada yang nggak sengaja dicicipi dulu lagi, manis. Ada juga yang dicicipi dulu. Oke ya, santai saja.
kita kembali lagi. Jadi pertama Abu Bakar mewakili kelompok elit, asyraf, kelompok laki-laki pembesar. Yang kedua Khadijah mewakili kelompok wanita. Ketiga Ali mewakili kelompok pemudanya. Yang keempat Zaid, kelompok rakyat jelata di bawah. Bayangkan bagaimana Rasul tahu teori manajemen, memperkuat satu posisi, asal dipegang elitnya, pembesarnya, dipegang kaum wanita, dipegang pemudanya, dipegang rakyat bawah, rakyat jelata. Itu akan dahsyat semuanya. Oleh karena itu di sini, kalau yang ingin dahsyat, dipegang dulu pucuk pimpinannya di sini. Siapa pucuk pimpinan di sini? Ada aja, kalau usah disebut lah pokoknya. Nah maksudnya kalau elit di sini dapat oleh kita, bisa kita dakwahi, direkrut sama IEC, itu akan lebih dahsyat lagi. Kalau dia sudah mendukung habis-habisan akhirnya. Kaum wanita, anak-anak, pemuda, termasuk tadi kaum rakyat jelata, yang student-student yang gitu, yang kurang gizi. Iya, direkrut tuh student yang kurang gizi. Semangat di masjid, asal dikasih nih makan. Oh semangat, student pasti. Makannya Indomie terus tiap hari. Sekarang dikasih ayam, daging, mau terus, tidur di masjid terus mau dia. Karena semua dijamin. Nah kalau itu akan dahsyat, amal jamaah ini akan dahsyat karena kita memahami tadi. Nah itulah Rasul tahu teori manajemen sebetulnya, tapi tidak dikodifikasikan tentang menjadi sebuah teori, sebuah buku dan sebagainya. Jadi terus terang Islam juga memulai jauh-jauh hari dari itu. Nah yang terakhir dari Pak Taufik tentang masalah implementasi, ya. Nah implementasi ini memang hal yang menarik ya Pak, Bu semuanya. Tadi Pak Taufik tanyakan, teori mah indah lah Pak, teori mah indah, tapi implementasinya yang sulit. Sekarang pertanyaannya adalah orang yang tidak mau mengimplementasikan itu harus melakukan introspeksi, evaluasi. Kenapa nggak mau gerak? Jadi seorang leader itu harus tahu sebetulnya di kondisi di bawah itu sedang bermasalah apa. Contoh, Pak Taufik milih Pak Doni jadi ini, tapi gak jalan. Tapi Pak Taufik harus tahu dulu. Ingat di dalam ukhuwah kita harus tafahum, memahami. Bisa jadi macetnya gara-gara memang Pak Doni itu punya masalah sebetulnya, yang tidak bisa. Ya, biasa aja, banyak maksudnya masalahnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Cuma karena Pak Taufik tidak empati, tidak ada tafahumnya, udah disamakan. Gak benar, percuma tadi udah ngaji juga, semuanya susah bergerak nih, cuma saya saja yang bergerak. Nah, jadi ada dua dosa di situ. Dosa pertama adalah kita suuzon kepada teman-teman kita. Dosa kedua adalah kita jadi takabur. Akhirnya cuma saya aja yang mau bergerak nih, muncul dosa kedua. Nah, jadi sebetulnya maksud saya, permasalahan yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi sebetulnya ini sama di mana-mana. Teori itu di mana-mana juga indah, bagus. Tapi implementasinya seharusnya kita harus bisa mencontoh bagaimana Rasulullah SAW melakukan implementasi itu. Ya, Rasul itu jelas, terukur. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, itu terukur. Jadi malah pas 6 tahun masa kenabian, para sahabat sudah bilang, ya Rasul, apakah kita berada di dalam kebenaran? Kata Rasul, iya. Udah kita perang aja sekarang kalau begitu. Tapi Rasul mengatakan jangan. Kita ini kaum yang tidak tastajilun, kaum yang tidak tergesa-gesa. Entar. Jadi betul-betul diukur oleh Rasul. Rasul leader sejati, tahu persis menganalisa, mengukur. Nah, kita harus memiliki kemampuan seperti itu. Tidak mungkin kita tergesa-gesa, tapi tidak boleh kita juga memperlambat-lambat. Artinya kita pun harus terukur segala sesuatunya, apa yang harus kita jalani, harus yang kita eksekusi. Nah, jadi masyaallah muslimin wa muslimat rahimakumullah, kembali lagi kepada hal yang tadi. Saya mengharapkan bahwa kita tidak bisa melepaskan dari perbedaan pendapat itu. Terus terang, kita tidak bisa melepaskan dari perbedaan pendapat. Baik perbedaan pendapatnya yang masih sunnah, termasuk perbedaan pendapat yang sudah nyeleneh, yang sudah betul-betul ngawur, sesat dan sebagainya. Kita tidak mungkin keluar dari zona itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah pertama, bagaimana kita bisa bersinergi dengan mereka. Contoh Pak, kita dengan paham PKI, Pak, komunis, jangan dipikir kita tidak bisa bersinergi. Boleh kita bersinergi dengan orang-orang yang paham sosialis, komunis. Kenapa? Karena asal isu yang kita angkat
contohnya adalah masalah kesejahteraan ekonomi. Nah, orang-orang sosialis, orang-orang kiri itu pasti nggak suka terhadap ketimpangan ekonomi. Nah, kita boleh bersinergi di bidang itu asal tadi ismi wal udwan itu tidak kita tercampur. Artinya kita harus hati-hati, jangan sampai kita dimanfaatkan dibanding kita yang memanfaatkannya. Termasuk terakhir kemarin undang-undang apa Pak? LGBT Pak. Tahu LGBT? Lagi bete. LGBT. Kalau kita mau fight umat Islam sendiri sulit, kalah. Kita harus menggandeng yang lain yang kira-kira benci dengan masalah lesbian, homoseks dan sebagainya. Contoh yang pro Kartini dan sebagainya. Nah, itu kita bisa gandeng. Supaya apa? Supaya energi kita lebih sedikit, effort kita tidak terlalu banyak. Nah, di sini pun kita bisa bersinergi. Di Jerman ini, misalnya ada undang-undang apa, bisa jadi kalau kita tahu, kita coba bekerja sama dengan mereka untuk memunculkan, mencapai tujuan-tujuan yang baik tentunya. Akhirnya tujuan dakwah tercapai, tujuan secara umum pun bisa tercapai. Sudah maghrib ini? Ya, sibuknya sudah kayak udah maghrib. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Ibu-ibu sibuknya katanya, kapan maghribnya nih? Sudah nunggu itu. Bapak-bapak masih ada pertanyaan? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pertanyaan saya dimundurkan kayak yang ditanya sama Mas Isa itu. Sebagai orang awam, kita kan nggak tahu dari mana itu kalau bila bisa terjemahan yang dirubah, diminta, dibestel kan gitu. Jadi kalau sebagai orang awam ini kita nggak tahu sumbernya, jadi kita tahu arahnya kemana kita ambil, karena kita nggak tahu ini yang betul, ini yang betul. Jadi kita itu kayak tengah laut pernah nggak tahu arah, jadi kan gitu. Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini Pak. Yang jelas, pertama yang harus, kalau kita memang tidak tahu apa-apa, yang paling penting yang harus kita ambil salah satu referensi yang bisa kita jadikan itu sebagai sebuah patokan bahwa ini masih, artinya masih di dalam koridor kebenaran, itu adalah yang dimana di situ tidak ada perpecahan di dalam masalah penerjemahannya. Contoh, sementara ini terjemahan Depan itu masih cukup dianggap baik. Artinya meskipun ada beberapa penerjemahan di situ yang memang kalau dikaji lebih lanjut itu seharusnya tidak tepat di situ, misalnya salah satunya. Nah, kalau Bapak memang mau mengambil lagi terjemahan yang lebih detail lagi, bukan terjemahan Depan, seperti saya katakan adalah kita memilih kira-kira ulama mana yang kredibilitasnya cukup baik. Artinya belum ada kasus-kasus ulama ini memang, mohon maaf ya, misalnya tergolong ya aliansinya kepada Syiah, ya liberal misalnya dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita minimalisir. Kalau kita tahu ternyata ini dia sudah ada afiliasi pemahaman Syiah dan sebagainya. Nah, jangan mengambil tafsir dari dia, terjemahan dari dia atau buku-buku dari dia. Kita ambil yang memang masih dalam kondisi yang lebih moderat, yang memang biasa-biasa dulu. Karena kita khawatir kalau kita jumping ke sana, loncat, ngambil, kita malah jadi terbawa dengan pemahaman mereka. Saya yakin masih ada di antara kita yang Bapak pun tahu, itu masih ada yang mereka tuh bersih, ulama-ulamanya. Tidak terindikasi oleh aliran, paham, ya, atau afiliasi dia dengan apa. Saya yakin masih ada. Sehingga Bapak bisa pakai itu sebagai rujukan cukup. Meskipun misalnya tidak terlalu detail terjemahan dia, tapi setidaknya dia menenangkan dibanding ulama ini katanya Syiah, udah ini juga ini apa ini dan sebagainya. Sehingga memang Pak, saya katakan tidak sulit, tidak mudah memang kalau kita sudah dikelilingi sekarang dengan berbagai isu-isu yang seperti ini, betul? Betul. Ya, betul. Ya. Ya. Jadi sekarang ini itu yang belajar. Yang baru ini banyak kali capeknya. Betul. Begini, kalau berkenaan dengan masalah bid'ah, nah ini tadi kita harus pisahkan lagi ya dengan masalah tadi penerjemahan.
Sekarang kalau masalah bid'ah itu adalah masalah bagaimana kita memahami tentang masalah ubudiyah sebetulnya. Tapi kita harus memahami dengan benar, Pak. Jangan sampai kita memahami bid'ah itu hanya dari satu sumber. Artinya bid'ah itu adalah satu aktivitas yang tidak pernah memang dicontohkan oleh Rasul, ya, dan itu bernuansakan ibadah. Satu itu, ya. Jadi nggak ada contohnya dari Rasul. Tapi yang kedua, yang harus kita pahami adalah tidak semua yang dilakukan oleh kita yang tidak ada contohnya dari Rasul itu semuanya tuh masuk kategorinya langsung bid'ah yang memang itu dolal bid'ahnya. Dolal itu adalah memang sesat. Yang sesat itu yang jelas masalah ta'abudiyah yang memang sudah jelas itu kita tambah-tambahin, itu berbeda. Nah, kalau masalah-masalah yang lain itu ada ulama yang bagus pembahasannya, itu tidak masuk bid'ah sebetulnya. Karena nanti ada yang bid'ah hasanah disebutnya, meskipun memang tidak cocok disebut bid'ah hasanah, tetapi memang Rasul tidak melakukan itu. Tetapi kalaupun dilakukan, ini bukan haram, gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu harus kita pahami dulu. Nah, di antara kita itu ada yang mengambil langsung letter bid'ah itu pasti sudah sesat. Yang disebut bid'ah pasti sesat. Contoh, jangan jauh-jauh masalah doa yang dikeraskan saja. Bapak kalau sholat, Bapak masih pakai usoli. Rasul itu tidak pernah mencontohkan Pak pakai usoli itu. Nah, sekarang yang pakai usoli apakah bid'ah? Kalau kita mengambil satu sumber dari yang keras, karena hadisnya dia mengambil satu jalur itu saja, jelas itu bid'ah. Nggak ada, Rasul nggak ada usoli fardu, nggak ada. Saum, nawaitu soma godin, Rasul nggak pernah mencontohkan itu, Pak. Nah, kalau kita mengambil satu jalur nanti hadisnya itu dari yang garis ini saja, artinya pasti itu bid'ah, kita menemukannya bid'ah. Tapi kita harus melihat jalur yang lain. Ada beberapa yang memang niat itu boleh diucapkan, boleh di dalam hati. Artinya kalau mereka yang mengatakan usoli, artinya dia ingin lebih yakin lagi niatnya itu diucapkan. Tapi itu dia sampai taraf bid'ah, karena sama saja dengan meniatkan di dalam hati, niat saya sholat zuhur sekian rakaat, seperti itu kan sebetulnya itu niatnya juga. Seperti niat saum, nawaitu soma godin, niat saya saum esok hari dan sebagainya. Nah, artinya itu tadi beberapa hal yang memang maksud saya itu cabangnya berbeda lagi kalau kita bahas. Tapi artinya kita harus lebih bijak. Kalau kita semakin memahami ilmunya dengan baik, sebetulnya kita bisa memilah. Ini bid'ah, betul ini bid'ah yang sudah mutlak bid'ah. Terus ada yang memang ini masih ada ruang. Ini adalah fadilah, keutamaan. Seperti itu. Ya, waktunya 1 menit lagi nih. Nah, sehingga sekali lagi sebagai penutup, saya terus terang cukup senang ya dengan diskusi sekarang, dan saya yakin kalau dibuka lagi pertanyaan, mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Tapi saya suka dalam arti supaya membuka wawasan kepada kita bahwa sekali lagi pemakaian kopiah seperti ini saja bid'ah, Pak. Kalau kita mau letterless, Pak. Iya, misalnya kalau mau pakai letterless itu udah jelas kaku, udah beda.